Jadi LRT ini driverless. Ini. Jadi menggunakan teknologi dari Siemens. Ini pemanfaatan artificial Jadi intelligence. aktifasi dari command centernya. Dari OCC itu. OCC. Here. OCC itu ini apa? Operational Center. Operational Control Center. Jadi dari pusat. Ya sama Pak Menteri mau sampai terus ke Surabaya. Siapa presiden? Nah itu namanya berkelanjutan Uni. Jangan dirubah jadi tetap lambat pula. Berkelanjutan. Jadi Jakarta Surabaya kapan? Ya biarlah presiden yang akan datang kerja. Bandung Surabaya. Jakarta Bandung. Bandung Surabaya. Oh, lewatin ya. Ini melipir jalan tol, jadi nggak bebasin lahan. Kan Oke. kos lahan yang tahap 1 lumayan mahal, 14 triliun. Iya. Berapa? Masuk 15 hari. Ya, 15. 15 triliun. Jadi Bandung, Purwokerto, Terima kasih. Masih gue ya. Jadi berangkat apa? Ya, mantap. Terima kasih. Ini kan buatan dalam negeri semua. Inka ya. Gerbongnya Inka ya. Pak Aten kan Menteri Perhubungan. Jadi kalau dipaksain ini bisa. Ya kalau ada pura-pura kemarin tuh kan tanpa support kalibrasi dikit pintunya presiden atau ya itu menurut saya wajar-wajar aja. Tapi kalau kita mulai kapan? Saya termasuk yang seneng Bang, karena stasiun Jati Bening baru 300 meter jalan kaki dari rumah saya. So kamu exercise cepat. Taksi saya akan gunakan karena saya warganya. Ya bayangin zaman kayak gini. Jalan Kurang tapi meriah. deket banget. 300 meter. Selama ini kan nggak ada transportasi masuk publik ke teori arah situ. Jadi nggak nanti ada. 3 moda itu jadi satu, busway, LRT, tapi cepat. Terintegrasi itu. Softwarenya itu ya anak-anak Indonesia. Ini pakai Siemens kan yang ini. Ya, anu kita, asistensi kita. Susah. Jadi ini kereta pertama di Indonesia yang driverless ya, Ya, pakai AI ya. ya. Walaupun saya suruh juga jaga-jaga. Tapi waktu presiden. Pak, edukasi rakyat juga penting. Nah, jadi juga tadi itu bagus. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak mencari solusi. Hai Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi bersama saya di program Real Talk by Unilubis. Dan ini adalah edisi spesial karena saya akan mengikuti bagaimana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan mencoba untuk pertama kalinya kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya dijanjikan untuk merasakan kecepatan di atas 300 km per jam. Jadi kita jalan dari stasiun Halim, menuju stasiun Tegaluar, sempat berhenti sebentar di Padalarang. Gimana komentarnya sesudah mencoba? Ya saya kira tadi kita sama komentar dengan Pak Budi mau Pak Gubernur, stabilitasnya di 354 tadi 354 km saya kira sangat baik. Tadi kita sempat mencapai 385 Bang, stabil. Ya, jadi tidak ada masalah dan tadi memang koreksi sama Pak Liu mengenai pagar di kiri kanan perlu diperbaiki karena berbahaya. Tapi yang lain-lain saya kira bagus. Tadi kita diskusi juga kalau nanti pemerintahan akan datang teruskan ini sampai ke Surabaya, saya kira akan pasti bagus karena nanti industri dalam negeri kita akan jalan, bikin rel kereta apinya, untuk bikin wagonnya ini, bikin segala macam. Tadi Pak Liu bilang bisa teknologi transfer di Indonesia. Bagaimana dengan keinginan Presiden untuk menggratiskan sebelum diresmikan? Ya itu perintah Presiden ke saya untuk menghitung berapa lama, jadi rakyat sepanjang jalan itu perwakilannya tentunya bisa nanti mencoba gratis kereta api cepat. Jadi kereta api cepat ini bukan hanya miliknya
sekelompok manusia, tapi seluruh rakyat Indonesia memiliki ini. Ini kan proyek kontroversial. Tapi hari ini kita uji coba dan ternyata beneran bisa jalan. Ya makanya aku senang Uni sendiri lihat. Jadi daripada kita berdebat kan, ya lihat bahwa ada kurang masih ya dari perencanaan saya bilang tadi sama Pak Liu tadi, memang kita dulu mungkin agak kurang ya. Tapi dengan pengalaman kita sekarang, kita segudang pengalaman. Jadi kos kita itu tadi untuk tadi dari sini misalnya ke mana, ke Jogja, Solo, Surabaya, itu saya kan kita bisa tekan jauh. Dan tadi janji Pak Liu juga, misalnya seperti relnya kereta apinya bisa dibuat sini karena kita udah punya pabrik iron steel kan, punya pabrik baja. Dan ini juga karoserinya tadi sama Pak Bud kita Inka udah bisa buat. Jadi menurut saya multiplier efeknya akan sangat-sangat besar gitu. Jadi kita jangan melihat sesuatu, kan kalau mulai itu Uni kan pelan ya. Nah, terkadang kita terus pengen mau cepet. Tadi contoh seperti tadi bangunan ini aja, harusnya yang bangun kita ternyata terlambat ya. Akhirnya kita bilang udah kalian aja yang bangunnya biar cepet. Sebetulnya dari segi teknologi yang kita benar-benar belum bisa tuh tinggal yang mana? Kereta apinya. Kereta apinya, Ya. Sistemnya maksudnya. Sistemnya. Tapi dia si Pak Liu-nya kalau gerbongnya MU-nya semua ini kita udah bisa buat. Jadi belajar dari mereka. Apa sih yang nggak bisa? Itu kan rocket science kok. Tapi kan kita butuh tahu. Dan kita beruntung tidak kita melakukan riset dalam seperti dia lagi. Dia itu kan risetnya udah kos banget. Jadi Cina ini kan economic upscale ya, karena dia sudah bangun puluhan ribu. 40.000 nih. 40.000 ya. Bayangin. Jadi kita mau mana lagi yang lebih jago dari dia? Ya mungkin awal-awal 1.000, 10.000 masih bagus, tapi masa terus nggak bagus. Ini saya harus tanya karena menjadi pertanyaan setiap kali di berbagai forum, termasuk internasional. Kereta api cepat kerjasama dengan Cina ini kan salah satu dianggap indikasi bahwa kita lebih dekat ke China. Dan ini isu yang menarik di tengah US-China. Ya sebenarnya kalau menurut saya Uni ya, kita dengan siapa aja deket kok. Ya, tadi misalnya kemarin kita putusin mengenai insentif untuk mobil EV dari Tiongkok, kita samakan juga dengan Amerika. Tiongkoknya langsung bereaksi, dia mau akan bikin pabriknya di sini. Kita tunggu dari yang Amerika, dari malam sudah kita email mereka. So we give the same treatment. Tapi siapa yang lebih cepat ya we leave it to them gitu. Ayo. Sekarang berangkat. Oh, ayo. Bukan naik ini. Hah? Bukan naik ini. Aku pikir naik ini kita tenang. Oh. Sarapan. 4. Minum dong nih. Tenang. Jadi ingat, udah ada. Terima kasih Pak. Jadi ini suguhannya kata Pak Gub, penganan lokal rengginang ya. Rengginang di Kaleng Kongguan bukan? Iya, itu kebohongan publik. Ya. Pak, buat bangsa Indonesia apa arti dari dioperasikannya kereta api cepat? Saya ini ya. Ini kita akan masuk ke loncatan-loncatan teknologi tanpa kita sadarin. Ya. Karena seperti saya katakan tadi Pak Liu juga bilang, kalau yang betul kita mau sampai ke Surabaya, maka akan banyak teknologi mereka itu akan masuk di kita, satu. Yang kedua, banyak peralatan ini karena hilirisasi, itu akan kita bikin dalam negeri. Yang ketiga, itu dari segi bisnis, kan 601 orang, satu rangkaian. Iya, kan bisa aja kita bikin nanti tergantung berapa gerbong atau berapa kali satu hari rute dari sini ke mana, ke Surabaya.
Ya. Dan itu akan mengurangi juga kebeban traffic udara. Kalau di sini 350 kilo, ke Surabaya kan around 2 hours ya. Sorry, media. Maaf Pak Liunya mau lewat. Oke. Rombongan menteri mau datang. Sini. Iya, iya. Dia mau duduk di Ganti sini. angle. Chairman-nya. Iya. Chairman-nya ini tingkat menteri. Dia level Oh, menteri, iya, iya. Panggilnya pucang. Soal Enggak. Partai. Saya 你们在车站学习了学习。 Saya tadi belajar dulu lihat stasiunnya. Tapi saya bilang sama dia, saya impress dengan kecepatan kerja dari timnya Tiongkok gitu. Betul. 非常好，平稳。 Ya, stabil. Stabil, sangat stabil. Tadi itu media yang itu senior media 后 Indonesia. 边这是我们媒体的哦长老。，刚才这个速度啊，我告诉你们，就只显示速度，其他 saya udah membandingkan, Mbak, udah membandingkan Shanghai Beijing Yeah，他也坐过上海北京的高铁的时候， with Profesor Zhao 跟 Gutang. 赵教授、赵国堂教授。 Oke. Pak, minta tanya soal transfer of technology komitmen, Pak. Ya tadi dengan Pak Liu kita udah ngomong 这条 nanti 铁路和我们北京到上海、北京到广州，这个技术都是一样的。 Ya, pokoknya teknologi yang digunakan sama dari Beijing ke Shanghai, Beijing ke Guangzhou, kereta cepatnya teknologi 啊 sama ya. 都是最先进的。 Dan semuanya yang paling advance. Oke. tadi kalau kita jadi membangun nanti ke Surabaya tentu akan banyak Tiongkok untuk teknologi transfer ke kita karena kita banyak material dari juga produksi bersama Tiongkok karena hilirisasi akan kita buat di sini gitu dengan bantuan Tiongkok tentunya. 所以如果我们以后会延长到4岁这个高铁的这个铁路，我们当然会希望有更多的这个技术转让，关于中国的这个高铁到印尼的建设，然后当然会希望以后会多多利用印尼的这个材料，对的很多的建设的你这个材料，运用当地的材这料个推动我们印尼的产业化和下游产业。一个是带动产业，另外呢也降低成本。 Ya pertama tentunya kita mendorong industrinya ini di Indonesia, Ya, kemudian ya. juga cost-nya lebih rendah. 这么远的距离运费都很高。 Itu yang penting tadi Ya, ya. karena kan nanti kan juga operasional cost-nya Ya, juga akan tinggi pasti, dan ya. kalau misalnya sampai Surabaya kita pokoknya menghemat cost. Ya. Jadi sebenarnya dari Pak Liu ini mendorong kita. Jadi seperti saya bilang tadi ada loncatan teknologi. Ya, jadi kita bisa lebih mengikuti Tiongkok gitu. 所以这个李部长，我们实际上这个项目的话，就是推动我们印尼的高科技，这样的话，我们的科技可以更上一层楼，可以跳过去，跟上中国的科技。 dalam perjalanan ke Bali dengan kereta cepat Jakarta Bandung ini rute Bandung Jakarta. Ngobrol santai, tanya jawab dengan pihak dari Cina, dari KCIC. Stabil, tidak stabil. Ini berapa ya kecepatannya? Tadi waktu pas berangkat sempat sampai 385 km per jam. Jadi dengan pemimpinan Presiden Xi Jinping setelah kami mentarget bahwa akan membangun negara yang dengan modern, jadi dengan targetnya kami juga akan bersama-sama maju, bersama-sama menang. Ya, dengan jadi menciptakan kemakmuran untuk rakyat dan juga rakyat kedua negara dan juga hidup lebih baik, dan ini sebenarnya adalah moto dari nasib sepenanggungan Dari Tiongkok tadi ya. dari Tiongkok. Jadi sebenarnya kalau Pak Liu nanti kalau dari ini ya kita berharap kalau dilihat jumlah penduduk kita kan 1,7 miliar ya. Itu angka yang sangat besar. Jadi kita menyamakan moto juga senasib sepenanggungan. Ya. Menurut saya itu akan membawa dua negara ini bisa maju ke depan, saling menghormati. Ya. 所以我们两个国家的人口实际上总个起来的话17亿人口，所以我们是非常希望我们可以共同合作，共同努力，为了构建我们人类命运共同体，觉得这个是一个很好的一个倡议，而且我们以后也是互相尊敬的合作，我们是共同努力合影的。 Dengan kerjasama high level dialog kita itu banyak sekali progres yang sangat maju sekarang di Indonesia dari teknologi Tiongkok yang saya
sampaikan pada Presiden, teknologi Tiongkok ini dalam banyak hal mungkin 7 tahun, 6 tahun lebih maju dari negara-negara maju lainnya. 所以我们也通过我们设立了中国1米高级别对话合作机制，就推动了我们的部市合作有了更大的成果。这个我们也经常跟胡特经常跟总统也做了这方面的汇报。那当然我也看了中国的很多的高科技，实际上某个领域都比其他发达国家都可能更先进7到8年。 Ya, awal-awal saya sampaikan seperti ini banyak orang nggak suka sama saya di Indonesia. Tapi sekarang mereka mulai menyadarin bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Kita harus belajar untuk bisa mengikuti kemajuan teknologi Tiongkok ini. Saudara sekalian, tadi kami baru dengan Pak Menteri Perhubungan, dengan Pak Liu, Pak Dubes dari Tiongkok mencoba kereta cepat dari sini sampai ke pada Larang. Nanti kita coba kecepatan 350 sampai ada sebentar peaknya di 385. Kemudian dari Tegaluar kita balik, tadi pakai coba feedernya dan kemudian balik ke Mari ke Jakarta. Jadi hasil tadi Pak Liu menyampaikan hasil report daripada software yang mereka punya, ngetes semua tadi, hasilnya sangat baik. Jadi tadi saya kira Pak Menteri Perhubungan nanti bisa beliau nambahkan, tadi juga ada Ibu Uni dari media, itu udah melihat betapa nyamannya naik kereta api ini. Karena menurut saya tingkat suara, kekedapan suara, kemudian tadi kegoyangannya dan sebagainya, itu betul-betul tadi sangat bagus. Kita bisa rapat di dalam tanpa suara keras dengan suara yang biasa saja, jadi sangat baik. Ini saya kira loncatan teknologi, karena tadi Pak Liu juga bicara dengan kami dan Pak Menteri Perhubungan, kita sudah minta nanti akan dilaporkan Presiden preliminary study untuk Bandung sampai ke Surabaya. Nah, tentu dengan pengalaman kita sekarang pasti akan banyak penghematan yang akan kita lakukan. Tadi juga Pak Liu setuju mengenai itu. Dan kemudian dengan hilirisasi akan banyak material yang tidak perlu kita impor lagi, akan kita gunakan dalam negeri. Saya kira ini akan membuat terobosan-terobosan baru di Republik ini. Jadi membuat kita bisa nanti mengikuti Tiongkok juga dari belakang, karena mereka sudah jauh lebih maju dari kita. Tapi mereka ingin share juga teknologi kepada kita. Nah, setelah tadi pagi naik kereta cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Halim ke Tegaluar, berhenti di Padalarang. Sekarang saya sudah tiba lagi di Stasiun Halim. Stabil, ya. Ini yang sebenarnya yang kami rasakan. Jadi sampai ketemu di Real Talk berikutnya bersama saya, Uni Lubis.